Lu pernah nggak ngomong ke seseorang tapi dia nggak dengerin? Padahal lu nggak lagi sok tahu, lu cuma peduli. Dan apa yang lu bilang itu bener. Tapi anehnya, mereka tetap jalan ke arah yang sama. Masalahnya bukan mereka nggak ngerti. Mereka itu ngerti. Tapi hidup mereka lagi nggak bisa diatur. Dan di Jawa, akhir abad ke-15, itu bukan pengecualian. Kejatuhan Majapahit mulai terasa. Kekuasaan melemah. Arah goyah. Di pesisir utara, perdagangan justru makin ramai. Kapal datang, barang berpindah. Tapi di bawah semua itu, hidup banyak orang tetap aja berantakan. Lapar, sakit, nggak punya pegangan. Kondisi kayak gini, nasihat itu terdengar jauh. Ya hampir nggak relevan lah. Di situ ada satu orang yang nggak ikut cara umum. Dia nggak mulai dari ngajarin. Dia mulai dari ngebenerin hidup orang dulu tanpa banyak bicara. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Sunan Derajat. Nama aslinya itu Raden Kasim. Raden Kasim lahir sekitar abad ke-15 di Surabaya. Beliau bukan orang yang mulai dari bawah. Beliau itu anaknya Sunan Ampel, salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa waktu itu. Artinya apa? Beliau tumbuh di lingkungan yang jelas. Ilmu ada, guru ada, arah hidup sudah pasti disiapkan. Kalau pakai ukuran sekarang, ya beliau tinggal nurusin aja. Tapi justru di situ bedanya. Beliau nggak puas cuma sekedar tahu. Beliau pengen bener-bener ngerti. Dan itu nggak bisa didapetin kalau cuma diam di tempat. Makanya beliau keluar. Bukan karena kehilangan arah, tapi karena beliau sadar. Arah itu nggak cukup hanya dengan dipelajari. Harus dilihat, harus dirasakan. Dan pilihan itu yang akhirnya bawa beliau ke satu hal. Kenyataan yang nggak pernah dia temuin di dalam ruang belajar. Raden Kasim dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Dikisahkan, perjalanannya ke pesisir utara tidak selalu berjalan mulus. Perjalanan itu ditempuh lewat laut, jalur utama pada masa itu. Di tengah perjalanan, cuaca berubah. Angin makin kencang, ombak mulai naik, arah jadi nggak jelas. Dalam cerita itu, kapal yang ia tumpangi sempat kehilangan kendali. Di situ dia terpisah dari rombongannya, terbawa arus, sampai akhirnya terdampar di pesisir Lamongan. Dia selamat. Tapi sekarang dia datang bukan sebagai orang yang ditunggu. Dia hanya orang asing, nggak ada rombongan, nggak ada yang mengenal, nggak ada yang menyambut. Dan di fase itu, yang beliau lakukan bukan langsung berbicara. Beliau itu bertahan dulu, mencari cara untuk hidup di tempat yang baru. Perlahan, dia mulai berinteraksi. Duduk bersama warga, mendengar cerita mereka, melihat bagaimana mereka menjalani hari. Dan dari situ, dia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Di pesisir itu memang ramai. Kapal datang dan pergi. Barang-barang berpindah. Tapi tidak semua orang ikut bergerak. Di sudut-sudut yang tidak terlihat, ada yang hidupnya tetap berat. Ada yang sakit, tapi hanya bisa berbaring. Ada yang lapar, tapi nggak tahu harus kemana. Ada yang lemah, udah terbiasa diabaikan. Hidup mereka bukan tentang pilihan yang besar, tapi tentang hari ini bisa dilewati atau enggak. Masalahnya bukan mereka tidak mengerti ajaran. Masalahnya itu hidup mereka tidak memberi ruang untuk memikirkan hal itu. Karena setiap hari yang mereka hadapi bukan sekedar benar atau salah, tapi satu pertanyaan yang sama. Hari ini bisa makan atau enggak?
Dari situ beliau mengambil keputusan. Kalau ingin melakukan sesuatu di tempat itu, dia tidak bisa mulai dari kata-kata. Dia harus mulai dari apa yang mereka hadapi setiap hari. Dia memilih langsung turun tangan. Yang kelaparan, dia beri makan. Yang jatuh, dia bantu berdiri. Yang selama ini nggak dianggap, ya dia perhatiin. Hari ini, besok, dan seterusnya. Tanpa perlu dilihat, tanpa perlu diakui. Awalnya semua itu lewat begitu aja. Dia masih orang asing, gak ada yang benar-benar memperhatikan. Tapi lama-lama orang mulai sadar. Dan tanpa direncanakan, orang-orang mulai datang. Bukan karena dipanggil, bukan karena diajak, tapi karena mereka sudah merasakan. Di dekatnya, hidup terasa sedikit lebih ringan. Dan dari situ rasa percaya itu muncul. Orang datang, duduk, dan mendengar. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Kadang ya, yang bikin orang jauh itu bukan karena mereka menolak, tapi karena mereka merasa tidak dipahami. Kita terlalu cepat menjelaskan, padahal belum benar-benar melihat. Terlalu cepat menilai, padahal belum pernah ada di posisi mereka. Dan mungkin bukan cara bicara kita yang salah, tapi cara kita melihat orang yang sebenarnya belum selesai. Beliau nggak datang untuk melawan, beliau nggak menyerang, beliau nggak memaksa. Dia paham perubahan yang dipaksa tidak akan bertahan, jadi dia memilih jalan yang berbeda. Lewat hubungan, lewat kepedulian, lewat tindakan yang langsung dirasakan. Dan anehnya, cara seperti ini justru jarang sekarang. Sekarang orang lebih cepat menyalahkan daripada memahami. Lebih cepat berdebat daripada mendekat. Lebih ingin menang daripada benar-benar mengubah. Padahal ya, orang tidak berubah karena dipaksa kalah. Orang berubah ketika mereka merasa dibantu. Dan itu yang beliau lakukan, perlahan tapi mengubah, tanpa membuat orang merasa diserang. Tanpa membuat orang merasa salah. Dan justru karena itu, perubahannya bertahan. Sunan Derajat wafat sekitar awal abad ke-16 dan beliau dimakamkan di wilayah Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Sampai hari ini, tempat itu masih ada di makam Sunan Derajat. Kalau lo datang ke sana, suasananya nggak ribut. Orang datang silih berganti. Ada yang ziarah, ada yang berdoa, ada juga yang cuma duduk sebentar, ya kemudian pergi. Nggak semua orang datang dengan alasan yang sama, tapi satu hal yang sama, mereka semua tahu nama itu. Dan yang menarik, yang tersisa dari beliau itu bukan bangunan yang megah, bukan juga cerita besar yang rumit, tapi cara hidup yang sederhana. Cara yang dulu dia lakukan dan masih diceritakan sampai sekarang. Membantu orang yang kesulitan, mendahulukan yang membutuhkan. Ya hal-hal yang sebenarnya kelihatan biasa aja sih, tapi justru itu yang bertahan. Sekarang coba lihat, dunia udah berubah. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa didengar. Atau setidaknya ya terlihat seperti didengar lah. Banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang dijelaskan, tapi tidak semuanya benar-benar sampai. Tidak semuanya benar-benar terasa. Dan disitulah bedanya antara sekedar menyampaikan dan benar-benar memberi dampak. Sunan Derajat tidak mulai dari kata-kata, dia mulai dari kebutuhan, dari hal yang benar-benar dihadapi orang, bukan dari apa yang ingin dia katakan. Bukan berarti harus selalu memberi, bukan berarti juga harus selalu mengorbankan diri, tapi memahami bahwa sesuatu hanya akan berarti kalau benar-benar dirasakan. Dan mungkin itu yang sering terlewat hari ini. Kita terlalu cepat berbicara sebelum benar-benar mengerti. Kalau ingin mengubah sesuatu, mulai dari yang nyata, mulai dari yang terasa. Karena pada akhirnya yang benar-benar berarti bukan apa yang mereka dengar, tapi benar-benar mengerti apa yang mereka rasakan.